Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di penghujung malam hari ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di malam hari ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-31. Di bawah perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, tema yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah tetap setia. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian peristiwa ini bermula pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Di malam harinya, Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Setelah perjamuan Paskah, Yesus dan para murid pergi ke Bukit Zaitun. Di tengah perjalanan, dalam suasana Paskah yang hikmat, Yesus memberitahukan suatu hal yang mengejutkan para murid, yaitu mereka akan tergoncang imannya. Dalam hal ini, Yesus merujuk pada nubuatan Nabi Zakaria tentang domba-domba yang akan tercerai-berai ketika gembalanya terpukul. Dalam Zakaria 13 ayatnya yang ke-7. Meresponi perkataan Yesus, Petrus dengan penuh percaya menegaskan bahwa ia tidak akan tergoncang imannya. Bahkan ia memberikan penegasan terhadap pernyataannya dengan mengatakan betapa ia rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal dia. Sekalipun Yesus telah mengatakan Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, Petrus sangat yakin akan diri dan komitmennya kepada Tuhan. Adalah sangat masuk akal jika Petrus yakin dan agak sesumbar, mengingat ia adalah pemimpin para murid dan termasuk dalam lingkaran murid yang paling dekat dengan Yesus. Murid-murid yang lain pun berkata sama seperti komitmen yang disampaikan oleh Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, fakta berikutnya membuktikan bagaimana komitmen Petrus tidaklah sekokoh seperti yang ia kira. Tidak lama dari peristiwa ini, Petrus benar-benar menyangkal Tuhan, seperti yang telah Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Bisa kita lihat dari Markus 14 ayat 66 sampai dengan yang ke-72. Apa yang bisa kita pelajari dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, sebagai orang percaya, sungguhlah baik jikalau kita mempunyai tekad seperti Petrus,
kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar supaya iman kita tidak bergoncang di saat menghadapi berbagai pencobaan, berbagai tantangan, serta berbagai tawaran kehidupan duniawi yang penuh dengan hal-hal yang manis. Hari-hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Bisa jadi Tuhan mengizinkan kita untuk memilih antara beriman kepada Yesus Kristus atau menyangkal Yesus Kristus. Yang kedua, ketika kita punya tekad untuk tetap setia kepada Kristus, lebih baik kita merendahkan diri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak menyangkal Yesus. Mungkin kita tidak kuat, karena itu mintalah pertolongan Roh Kudus, supaya memberi kekuatan kepada kita, agar kita tetap setia kepada Yesus, sampai kapanpun juga, dalam keadaan bagaimanapun juga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yang ketiga, andaikan kita dipercayakan sebagai pemimpin, pengalaman Petrus dapat menjadi pelajaran yang sungguh berharga. Sehebat apapun kepemimpinan yang kita jalani, janganlah kita sesumbar dan arogan karena keberhasilan kita dalam memimpin. Terlebih lagi bagi kita yang melayani sebagai pemimpin rohani. Karena itulah, baik pemimpin ataupun bukan, kita membutuhkan anugerah Tuhan agar kita tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Mintalah kekuatan, pertolongan, dan mintalah bimbingan Tuhan senantiasa dalam menjalani setiap sisi kehidupan kita. Saudara-saudaraku terkasih, renungan kita pada malam hari ini sungguh sangat bermakna. Sungguh menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang menurut kita tidak adil. Ada sungguh banyak yang harus kita hadapi. Jikalau kita baru bertobat dan percaya kepada Yesus, mungkin kita menghadapi keluarga yang tidak setuju dengan keputusan kita. Ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus dan hidup di dalam Tuhan, lingkungan kita mungkin juga tidak setuju dengan kita untuk hidup selalu di dalam roh dan kebenaran, meskipun kita tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bahkan Yesus sendiri bukanlah orang yang mempunyai kesalahan, tetapi dia dihina dan dia dihukum mati. Demikian juga para rasul. Kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mau merugikan orang lain. Cara hidup mereka secara duniawi sungguh tidaklah menguntungkan mereka. Akan tetapi mereka selalu dicari kesalahannya, padahal mereka tidaklah bersalah. Saudara-saudaraku terkasih, hari-hari ini pun juga demikian. Sungguh menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Karena itu, kita harus tetap kuat untuk menjadi orang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi. Karena itu, mari kita senantiasa meminta pertolongan dari Roh Kudus, agar supaya kita diberikan kekuatan untuk tetap setia kepada Kristus sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, yang selalu membimbing perjalanan kehidupan kami, agar kami
tidak mudah jatuh di dalam pencobaan, agar kami tidak menjadi seperti Petrus yang telah menyangkal Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan boleh nampak nyata dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada saatnya kelak nanti. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.